Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Long Time Entertainment. Di sini ada mesin ya. Mesin yang kemarin saya review, saya tes lapangan. Modelnya seperti ini. Ini saya jelaskan tentang mesin ini ya. Ini kan kemarin cuma pakai satu aki yang 10 ampere 12 volt itu, dan mendapatkan ikan nila dengan gampang. Ini sekarang saya akan jelaskan dari spek ini ya, spek ini, dan saya jelaskan juga nanti cara setting platina ini. Spek-speknya dan juga cara setting platina agar mampu menangkap ikan nila. Yang pertama saya bahas dulu kawat email. Nah, ini kawat email. Saya primer itu kawat email pasti pakai kawat gede-gede ya. Primer, karena primer itu sumber utama tenaga ya, primernya itu. Primer saya pakai kawat 2,2 mili 5 sub. 5 sub itu untuk satu aki. Kalau dihitung lilit sekitar 220 lilit sampai 240 lilit ya, ini untuk satu aki. Kalau untuk dua aki berarti 400 lilit, lebih dikurangin dikit ya, jadi 400 lilit. Jangan terlalu banyak, kalau kebanyakan nanti malah akan lemot. Untuk primernya, kenapa saya primer menggunakan kawat besar? Karena primer itu penghasil tenaga ya, inti tenaga utamanya. Kalau kawatnya kecil-kecil, otomatis ampere yang dikonsumsi itu kecil ya, sesuai dulu. Bukan dulu sih, kemarin kan saya bahas tuh tabel kawat AWG. Tabel kawat AWG itu kawat email, tentang kawat email ya. Jadi setiap ukuran email itu ada kekuatannya masing-masing. Dan kawat 2,2 mili ini kemarin sekitar 14 ampere ya. Jadi konsumsinya maksimal 14 ampere. Kemarin saya kan hanya pakai aki yang 10 ampere. Harusnya saya itu memakai aki 20 ampere lah untuk suplainya. Itu dijamin maksimal. Kemarin saya pakai aki cuma 10 ampere dan hasilnya lumayan ya, masih tetap dapat ikan nila karena airnya sedang ya, nggak terlalu dalam ya, masih standar lah. Itu hitungannya sekitar 1 meter ya, kedalaman kemarin itu. Nah, masih sedang. Aki 10 ampere mensuplai 2,2 mili ini harusnya kurang 4 ampere ya. Kan ini harusnya konsumsi maksimalnya 14 ampere. Berhubung airnya cuma sekitar 1 meteran, kurang lebih segitulah. Jadi konsumsinya nggak sampai 14 ampere ya, masih di bawah 10 ampere. Jadinya aki 10 ampere ini masih sanggup mensuplai kawat 2,2 mili. Nah, ini primer ini karena untuk tenaga utamanya ya. Kalau kepakai kawat kecil-kecil, otomatis ampere yang dihasilkan juga kecil. Jadi untuk tenaga kurang. Makanya saya pakai kawat yang besar untuk primernya. Nah, untuk sekunder kalau bisa besarnya jangan terlalu jauh dari ini ya. Ini kan pakai kawat 2,2 mili dan saya pakai kawat sekundernya ini
cuma pakai 1,5 mili ini, karena saya nggak punya kawat yang ukuran 1,8 ya. Harusnya yang bagus tuh 1,8. Saya cuma pakai kawat 1,5 mili untuk sekunder pertama. Untuk sekunder keduanya saya pakai kawat 1 mili ya, kayak 1 mili. Dan sekunder pertamanya 3 sap, dan sekunder keduanya 3 sap. Jadi totalnya 6 sap untuk sekundernya. Masih lumayan ya, karena saya inti utamanya kawat primernya itu besar, jadi mampu mensuplai kawat dua macam kawat ini ya, 1,5 mili sama 1 mili ini. Jika saya menggunakan kawat primernya ini 1,5 mili, ini bisa-bisa akan drop ya, mensuplai kawat 1,5 mili juga ini drop, nanti di lapangan akan ngedrop karena inti utamanya tidak mampu mensuplai ampere dan voltase, karena kalau sudah masuk sekunder voltasenya otomatis tinggi ya, voltase tinggi dan ampernya harus memenuhi konsumsi voltase itu juga. Kalau kurang dijamin akan drop. Nah, itu perhitungannya seperti itu. Jadi inti utamanya harus besar ya, untuk jaga-jaga agar tidak drop saat menangani kawat sekunder ini ya. Tidak menangani. Kalau kawatnya kecil di sini nanti tidak menangani di sini, kewalahan dan hasilnya drop. Makanya saya sarankan kawat primernya gede ya, gede, jangan tanggung-tanggung, gede-gede sekalian, maksimal 2,5 mili. Itu masih enak digulung. Kalau lebih dari itu gulungnya susah. Sebenarnya bagus, cuma gulungnya yang susah karena kawatnya terlalu gede, gulungnya susah sekali. Nah, ini penjelasannya, dan ini kondensornya saya pakai 14 ya. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sebelah sininya ada 7 juga. Jadi 14. Dan ada pertanyaan lagi, kadang setruman saya drop ya, padahal kawatnya gede-gede dan tenaganya nggak ada. Nah, ini salah satunya ada di sini. Kabel instalasi ini ya. Ini usahakan pakai kabel yang gede-gede ya, serabutnya ya. Jangan cuma bungkusnya doang, bungkusnya gede tapi kalau serabutnya kadang kecil di dalamnya. Bener-bener serabutnya harus gede yang dalamannya itu. Tembaga-tembaga murni. Pokoknya istilahnya serabutnya yang gede-gede, tebel-tebel itu. Jangan kelihatan bodinya gede, dalamannya kecil. Itu drop ya nanti, karena tidak mampu menangani kawat email utama ini ya. Kawat emailnya ini kan pakai 2,2 mili. Terus kabel instalasinya kecil-kecil, dijamin kabel ini akan panas ya. Panas dan hasil outputnya juga akan kecil karena arus yang lewat di sini itu kurang ya, jadinya sama dengan bohong. Kawat emailnya gede tapi kabel instalasi di sini itu kecil-kecil, itu sama dengan bohong, hasilnya tidak akan maksimal juga, seperti itu. Dan untuk masalah platina ini, kemarin ada yang nanya cara setting platina seperti apa, bagaimana. Sebenarnya gampang ya, platina. Nah, ini kan saya ada platina mobil biasa nih, ini Vespa sih. Vespa sama mobil tuh hampir sama, kekuatannya sama.
Nah, ini punya Vespa saya contohnya ini. Kalau platina model seperti ini, dia kekuatannya standar ya, nggak bisa maksimal sekali. Karena apa? Platina di ntar dulu saya ambilin ini dulu. Nah, kalau saya pakai telunjuk jari nggak kelihatan. Nah, ini platina ini, mata platina ini ada ukuran kekuatannya ya ini. Mata platina ini kalau platina mobil atau motor Vespa itu yang platina, pokoknya platina kayak gitulah. Ini kekuatannya kekuatan standar ya, nggak bisa dipaksa. Nanti kalau dipaksa ini akan panas dan berwarna merah, lama-lama leleh. Setelah leleh akan copot, biasanya seperti itu. Dan ngupil seperti itu, banyak. Kalau platina kayak gini, ini nggak bisa setting keras ya, nggak bisa. Di setting terlalu keras itu nggak bisa. Dijamin ini akan cepat terbakar dan cepat rusak. Yang sering-sering itu kalau terlalu dipaksa, mata platinanya akan copot ya, melesat, membara langsung melesat jatuh gitu. Dan akan rusak. Platina model seperti ini khusus kekuatan standar, nggak bisa diminta untuk lebih, itu nggak bisa. Nah, untuk cara setting, nah, kalau model platina seperti ini renggangnya kalau bisa sedikit gini ya, sekitar renggang sedikit gini, sekitar 1 mili apa 2 mili seperti ini. Jangan sampai ngerenggang seperti ini cara settingnya. Kalau getar sampai renggang terlalu jauh begini malah kurang maksimal. Nah, kadang kan nyetingnya kadang sampai jauh begini renggangnya gitu, getarnya sampai jauh begini, ini kurang maksimal. Lebih bagus renggangnya cuma segini, sedikit seperti ini. Lebih bagus lagi mepet sekali gini. Cuma bergerak cuma segini saja. Setelah ini mentok ke besi keren ini bergeraknya cuma segini saja. Jangan jauh-jauh. Kalau sudah mentok besi keren dan hasilnya seperti ini kurang bagus. Yang bagus seperti ini. Ini mentok besi keren dan ini renggangnya cuma segini. Nah, dikit ini. Sekitar 1 mili atau 2 mili. Itu yang paling bagus. Tetapi kalau untuk masalah kekuatan ini tidak terlalu maksimal ya. Tidak, kalau bisa maksimal tuh bisa, tapi ini cepat rusak nanti. Nah, di mata platina ini cepat rusak, leleh ya. Kalau dipaksa terlalu pengen kuat, hasilnya pengen kuat sekali, itu nggak bisa. Ini akan cepat meleleh. Dan sarannya ya, ini saya singkirkan dulu penjelasan model platina seperti ini. Platina model seperti ini banyak macamnya, ada senso, ada kijang, pokoknya banyak lah model, sama hasil kekuatannya sama kalau model platina seperti ini. Untuk menambah kekuatan dan mengganti platina agar kekuatannya lebih gitu, lebih dari ini, saya sarankan, saya taruh dulu ya Pak, pakai platina ini Baja Widya. Pakai platina Baja Widya. Ini mau disetting kayak apa itu anteng ya, nggak gampang rontok, membara, ngupil, itu nggak ada ya platina Baja Widya ini. Ini sangat kuat sekali. Mau disetting kayak apa itu nggak membara ya, nggak membara. Paling cuma mental-mental ya, kalau terlalu keras mental-mental keluar warna biru, tapi nggak sampai membuat
platina ini membara. Dan kekuatannya ini, platina ini beda jauh sekali ya. Kalau dibandingkan sama platina model umum seperti ini, kekuatannya 2 kali lipat ini. Kekuatannya platina Baja Widya ini 2 kali lipat. Dan cara settingnya sama seperti platina yang saya jelaskan tadi barusan. Nah, ini renggangnya cuma sedikit ya. Nah, renggangnya cuma sedikit, sekitar 1 mili apa 2 mili, jangan lebih. Setelah mentok ke besi kerennya kawat email ini sekitar 2 mili apa 1 mili, jangan lebih. Nah, ini saya contohkan kalau settingan yang salah ini seperti ini. Ini saya jauhkan. Saya jauhkan. Nyetingnya jangan sampai gini loh, renggangnya jauh begini itu kurang bagus. Nah, ini kalau sudah mentok seperti ini, terlalu jauh kan. Nah, terlalu jauh seperti ini kurang bagus. Kecepatan frekuensi, istilahnya kalau sedemikian elektronik itu ada kecepatan frekuensi ya. Ini kalau terlalu renggang begini itu seperti kalau alat elektronik frekuensinya terlalu rendah, kurang jadinya. Jadi voltasenya kurang. Memang ampernya tinggi ya, kalau renggang begini ampernya tinggi tapi voltasenya kurang. Jadi kalau untuk ikan-ikan nila malah kurang ya kalau terlalu renggang. Nah, saya sarankan saya setting yang seperti ini ya. Ini saya balikin lagi. Nah, renggangnya cuma sedikit. Nah, ini kurang. Nah, ini cuma sedikit seperti ini. Dikit sekali. Kalau sudah mentok di besi keren ini cuma renggang segini. Nah, dikit sekali, cuma sekitar 1 mili apa 2 mili. Jangan jauh-jauh. Dan juga ini ada settingan ini. Settingan gagang platina ini juga ada settingannya ya. Jadi kalau mau dikencangin atau kendorin, di sini ada bautnya lagi. Kalau dikencangin tinggal dikencangin dan otomatis gagang ini semakin keras ya. Jadi jangan setting lewat sini. Ini harusnya paten, jangan sampai geser. Jadi cuma segini saja. Cuma 1 mili apa 2 mili. Untuk menyeting keras apa kendornya, disetting lewat sini. Gagang platina ini harus ada bautnya untuk settingnya keras kendornya. Itu lebih bagus seperti itu. Kalau untuk masalah output maksimal, saya sarankan pakai Baja Widya ya. Itu sudah terbukti sekali. Dan saya juga pernah pakai seperti ini. Saya paksa maksimal. Memang kekuatannya sih sama seperti platina Baja Widya, tapi lama-kelamaan ini akan membara, panas sekali dan berwarna merah di sini. Dan lama-lama akhirnya rontok ternyata platina ini. Kekuatannya bisa sama seperti Baja Widya, tapi ini lama-lama akan rontok ya. Karena mungkin bikinnya mata platina itu ada ukurannya ya tadinya ya. Ada ukurannya, pasti pabrik itu sudah menentukan ukurannya, kekuatannya berapa. Di titik didihnya besi baja itu pencetakannya itu ada titik didihnya berapa derajat Celcius, itu ada titik didihnya. Jadi titik didihnya ini lebih kuatan ini ya, ini di atasnya platina konvensional ini yang umum, yang sering dipakai para setrumer yang dulu ya, sebelum ada sekarang alternatif pakai Baja Widya. Itu dulu sering pakai model seperti ini.
dan banyak lagi macamnya, banyak model platina seperti ini. Ini kekuatannya tidak terlalu bisa dipaksa. Saya lebih menyarankan pakai platina baja widya. Ini kekuatannya tidak bisa diragukan. Dan juga pernah saya tes, saya pantang pakai lampu 500 watt itu tidak leleh ya. Dan ketika saya coba, saya pantang model seperti ini, leleh ya, mata platinanya leleh, membara merah sekali. Video saya sudah ada, coba dicari saya, video saya sudah banyak mengenai tes platina ya, adu kuat platina biasa sama baja widya sudah ada, cari saja videonya. Itu udah terbukti kekuatannya baja widya itu lebih keren ya. Saya bukan promosi, memang kenyataannya seperti itu. Bagi yang para penjual mata platina baja widya, nah, berapa hari ke depan mata platina baja widya Anda akan laris manis. Saya doakan laris manis. Ini keunggulannya mata platina baja widya itu di setting keras, dia nggak mudah leleh ya. Tangguh ya. Untuk cara settingnya seperti itu ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi kalau mau kekuatannya lebih ya pakai platina baja widya seperti ini. Ini dibikin sendiri gampang. Anda beli mata platina baja widya, kalau di toko-toko nggak ada, online ya. Online paling gampang. Nyarinya gampang kalau online, dan harganya juga murah-murah. Paling satu biji ini 10.000 sepasang. Satu biji ya. Pokoknya sepasang ini 10.000 atau 15.000 ini. Dan paling biaya untuk las ini 25.000 biaya las sepasang ini. Ya paling 20.000 atau 25.000, murah sekali. Dan dijamin bertahun-tahun ya. Ini nggak habis-habis, bahkan berabad-abad mungkin nggak habis-habis, nyampe ke anak cucu cicit nggak habis-habis ini platina model kayak gini. Sangat awet sekali. Ini sangat rekomendasi sekali. Nggak khawatir ngupil, nggak khawatir leleh, nggak khawatir pokoknya segala macam kerusakan yang sering dialami platina kayak gitu. Nah kayak gini nih nggak ada ya di platina ini, nggak ada. Dan saya sarankan platinanya yang panjang seperti ini ya, jangan terlalu pendek sekali. Kalau terlalu pendek nanti efeknya ke ini. Nah ini saya kasih tahu sekalian. Jadi platina baja widya ini kan ada yang ukurannya pendek sekali itu, ada yang 5 mili, nah ya kan, pendek sekali lah ada. Itu jangan terlalu pendek, nanti efeknya nih ke sini nih, ke antara ini dudukannya ini ya. Dan pokoknya las-lasannya ini nanti akan cepat leleh ya. Yang kalah nanti las-lasannya. Kalau terlalu pendek, las-lasannya leleh dan akhirnya mata platina ini copot ya. Leleh dan copot. Makanya saya pilih platina baja widya ini matanya itu yang panjang begini ya. Jadi las-lasan ini nggak mudah leleh ya, karena sudah dihalo sama ukuran panjangnya ini. Jadi ini menghambat agar tidak terlalu panas ya. Ini sebenarnya juga panas, tapi tidak terlalu ekstrim seperti ini ya, sampai merah membara. Panas tapi masih standar panasnya kalau pakai platina baja widya seperti ini. Makanya saya sarankan agak panjang seperti ini ya. Nah, ini
2 jari ya panjangnya, kalau digabung 2 ini tuh. Satu ininya sekitar 10 mili, 1 sentian panjangnya. Satu sebelahnya ini. Nah, kalau sepasang sekitar 2 sentian. Ini untuk jaga-jaga las-lasannya agar tidak mudah leleh. Kalau leleh kan copot ini otomatis, mata platina yang kita bikin ini akan copot dari tatakannya ini ya, tatakannya ini solusinya agar tidak cepat rusak. Mata platinanya usahakan jangan yang murah ya, jangan terlalu murah. Kalau murah itu nanti ujung-ujungnya kualitasnya seperti ini, mendidih. Soalnya mata platina Baja Widya ini nyetaknya juga ada ukurannya masing-masing ya, titik didihnya gitu. Titik didihnya untuk meleburkan besi ini ada titik didihnya masing-masing. Jadi usahakan yang ya nggak mahal sekali sih. Jangan terlalu murah sekali. Nanti kalau terlalu murah ini titik didihnya juga ada, otomatis nanti efeknya akan ngupil ya. Mata platina Baja Widya ini juga akan ngupil juga nanti sama seperti ini, karena titik didihnya kurang dia. Waktu nyetak itu titik didihnya kurang tinggi, jadi nanti akan ngupil juga, merintil-merintil biasanya. Saya pernah nyoba waktu itu beli yang terlalu murah sekali, dan akhirnya merintil-merintil, efeknya seperti ini ya. Ketika di setting terlalu keras ini langsung ngupil ya, merintil-merintil, keluar butiran-butiran perintilan gitu, seperti itu. Dan ketika saya ganti pakai mata platina yang Baja Widya yang agak mahalan ini, ternyata enggak, merintil-merintil itu hilang, maksudnya enggak ada gitu, enggak sampai merintil-merintil begitu, dan tidak cepat membara juga. Pokoknya istilahnya jangan tanggung-tanggung kalau mau pakai mata platina Baja Widya ini yang mahal-mahal sekalian, biar awet, nggak cepat rusak ya. Seperti ini udah lama, ini platina Baja Widya ini udah lama dan utuh, ini nggak ada kurang-kurangnya sama sekali, utuh sekali. Ini kalau diukur berapa tahun habisnya ya apa ya, ribuan tahun ini kayaknya, bisa ribuan tahun ini nggak bakalan habis ini mata platina ini, ribuan tahun. Dengan pokoknya bener nggak ada merintil-merintilnya sama sekali. Saya geber-geber itu nggak ada merintilnya, nggak berkurang sedikit pun ini, bentuknya nggak berubah sama sekali. Pokoknya kuat sekali lah, jos banget lah. Ini hanya sedikit cara setting platina yang bagus seperti itu, dan sedikit penjelasan mengenai platina agar maksimal hasil outputnya dan tidak cepat rewel, rusak dan sebagainya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja penjelasannya. Sedikit cerita juga itu, dan sedikit promosi bagi yang menjual mata platina Baja Widya. Semoga dagangan Anda laris ke depannya. Promosi nggak dibayar saya. Ya, semoga saja mendapatkan apa yang diharapkan. Intinya ini bagus ya, mata platina Baja Widya. Kalau untuk yang kekuatan standar ya seperti ini saja. Kalau untuk kekuatan yang wow ya pakai platina Baja Widya.
kekuatannya tidak bisa diragukan. Nah, dan ini saya sedikit penjelasan mengenai kondensor atau kapasitor. Untuk kondensor apa kapasitor, kalau Anda modelnya lebih ya, kalau Anda modelnya lebih bagus itu kondensor asli ya. Syukur-syukur Anda beli yang Denso, minimal 10 piece, itu yang bagi yang Anda dananya lebih itu jangan tanggung-tanggung, pakai Denso 10 piece dijamin lumayan. Itu untuk 1 aki. Kalau untuk 2 aki ya pakai 15 piece ke atas dan maksimalnya 20 piece, jangan kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan Anda naruhnya kesusahan ya. Ini cuma 14 piece saja sudah penuh ya, ini tempatnya sudah nggak muat seperti ini. Lebih banyak lebih bagus, tapi jangan terlalu banyak ya, maksimal 25 lah untuk 2 aki. Kalau untuk 1 aki maksimal ya 15 piece. Kalau kelebihan nanti lemot, nah, seperti itu. Kalau terlalu kurang nanti platina ini akan membara. Kalau kurang membara, kalau kelebihan nanti akan lemot. Penjelasannya seperti itu, dan cara settingnya juga seperti yang saya jelaskan tadi mengenai platina. Mungkin kalau bagi yang masih bingung, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan, silakan komen di kolom komentar. Bagi yang baru menemukan channel saya, silakan like, komen, dan subscribe. Apabila channel saya ini bermanfaat, membantu, dan sebagainya, silakan like, komen, dan subscribe sebagai apresiasi ya, apresiasi penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Ya, mungkin saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.